Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Uli AMF, peserta Latsar tahun 2023 dengan nomor daftar hadir 22, menyandang jabatan pelaksana terampil fisioterapis di RSUD Datu Baru Aceh Tengah, akan mempresentasikan hasil laporan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pemberian Intervensi pada Pasien Bel Palsi di Instalasi Rehab Medik RSUD Datu Baru Takengon. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil isu ini yaitu tentang intervensi yang diberikan pada pasien Bel Palsi. Sebelum kita mulai, saya akan memberitahu sedikit tentang pengertian dari Bel Palsi, yaitu Bel Palsi adalah kelumpuhan pada salah satu sisi otot wajah, sehingga salah satu sisi wajahnya tampak merot. Seperti di gambar ini, ciri-ciri Bel Palsi itu yang pertama, matanya tertutup, kemudian hidungnya tidak bisa digerakkan ke atas, mulutnya merot, dan wajahnya terlihat tidak simetris. Pada kasus Bel Palsi ini, dokter lebih banyak menyarankan untuk berobat ke fisioterapi. Fisioterapi sendiri adalah penanganan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan secara manual peningkatan gerak peralatan berupa fisik, elektroterapeutik, mekanik, dan pelatihan fungsi komunikasi. Ini adalah salah satu contoh pasien Bel Palsi yang ada di instalasi rehab medik atau polifisioterapi di Rumah Sakit Datu Baru. Kondisi saat ini di Rumah Sakit Datu Baru yaitu penanganan yang dilakukan pada Bel Palsi ini hanya menggunakan penanganan IR atau infrared, sedangkan penanganan yang tepat untuk Bel Palsi ini yaitu bisa dilakukan dengan inframerah, stimulasi elektrikal, akupuntur, masas wajah, dan latihan ekspresi wajah. Apabila penanganan ini tidak dilakukan dengan tepat, maka akan memunculkan dampak penyembuhannya itu cenderung terlalu lama dan tidak optimal. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat aktualisasi. Aktualisasi sendiri ini adalah kegiatan untuk merealisasikan pengetahuan atau pemahaman tentang nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang biasa disebut dengan berakhlak. Berakhlak itu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita di aktualisasi ini kita harus menerapkan nilai berakhlak ini untuk dijadikan praktik atau dijadikan nyata di tempat kita bekerja. Kemudian, tujuan aktualisasi ini juga menjadikan ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manfaat aktualisasi ini sendiri yaitu bagi organisasi dapat membantu mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Datu Baru Takengon, sedangkan bagi peserta latsar sendiri yaitu bisa dapat lebih meningkatkan kompetensi diri serta bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. Ini adalah profil Rumah Sakit Umum Datu Baru, di mana Rumah Sakit Datu Baru ini memiliki tipe kelas B yang status akreditasinya ialah paripurna. Adapun misi dari Rumah Sakit Umum Datu Baru yang pertama, mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa, serta berilmu pengetahuan dengan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. Yang keempat, meningkatkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi rumah sakit. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai rumah sakit. Yang keenam, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Sedangkan misinya sendiri yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Kabupaten Aceh Tengah sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan regional wilayah tengah yang terakreditasi serta bernuansa Islami. Ini adalah struktur organisasi Rumah Sakit Umum Datu Baru, di mana Rumah Sakit Umum Datu Baru dipimpin oleh Direktur
Dr. Haji Gusnarun, spesialis bedah. Dan berikut adalah struktur organisasinya. Saya lanjut. Adapun penerapan nilai berakhlak dari judul isu yang saya angkat, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita harus ramah, cekatan, dan dapat diandalkan saat melakukan optimalisasi penerapan intervensi fisioterapi pada pasien berpalsi di instalasi rehab medik Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Yang kedua yaitu akuntabel, di mana saya harus bertanggung jawab, jujur, dan disiplin saat melakukan intervensi fisioterapi kepada pasien berpalsi di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Yang ketiga yaitu kompeten, di mana saya harus meningkatkan kompetensi diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik saat melakukan intervensi fisioterapi pada pasien berpalsi di instalasi rehab medik Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Nilai yang keempat ialah harmonis, di mana saya harus menjalin komunikasi yang baik, saling menghargai pasien dan rekan kerja saat melakukan intervensi fisioterapi. Yang kelima yaitu loyal, di mana saya harus berkomitmen menjaga nama baik pasien saat sedang melakukan intervensi fisioterapi. Yang keenam yaitu adaptif, di mana saya harus memberikan inovasi dan bertindak proaktif saat memberikan intervensi fisioterapi pada pasien berpalsi. Dan yang terakhir ialah nilai kolaboratif, di mana saya harus bisa bekerja sama dengan rekan kerja untuk menghasilkan hasil yang lebih baik saat melakukan intervensi fisioterapi di instalasi rehab medik Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Adapun tugas dan fungsi fisioterapi sendiri itu yang pertama, memberikan asistensi kepada klien senam hamil, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskuler ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan, melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indera dan integumen kasus ringan, melakukan pemeriksaan tes kekuatan otot, melakukan pemeriksaan dan pengukuran jarak gerak sendi, memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal. Sedangkan isu yang saya angkat ini masuk ke dalam tupoksi yang nomor 3, yaitu melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular ringan. Selanjutnya yaitu identifikasi kasus. Identifikasi kasus yang pertama yaitu belum optimalnya pemberian intervensi fisioterapi pada pasien berpalsi di instalasi rehab medik Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Seperti yang saya jelaskan di latar belakang tadi, bahwa palsi ini merupakan kelemahan yang terjadi pada salah satu sisi otot wajah dan harus mendapatkan penanganan yang tepat berupa IR, stimulasi elektrikal akupuntur masas wajah, latihan ekspresi wajah. Sedangkan kondisi saat ini sesuai dengan gambar yang saya tampilkan, petugas fisioterapi saat ini hanya melakukan penanganan dengan modalitas infrared atau IR. Padahal seharusnya untuk mendapatkan penanganan yang tepat bisa kita berikan dengan modalitas yang lain seperti stimulasi elektrikal ataupun masas wajah dan latihan ekspresi wajah yang paling penting. Dampak di sini apabila tidak dilakukan penanganan dengan tepat maka akan menghambat penyembuhan yang mengakibatkan menjadi lama dan tidak optimalnya penyembuhan. Pihak yang terdampak dari isu ini ialah pasien, petugas, dan fisioterapi. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya petugas fisioterapi dalam menerapkan tes nyeri dengan VAS atau Visual Analog Scale di instalasi rehab medik Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. VAS ini berfungsi untuk memeriksa tingkatan nyeri yang dirasakan pasien. Jadi pada saat ini, kondisi saat ini, apabila pasien itu sakit, kita tidak bisa melakukan dengan media VAS. Kita hanya bisa melakukan dengan infeksi, yaitu kita lihat dari ekspresi wajah si pasien. Padahal, jika pasien itu tidak sanggup bicara atau menahan rasa sakit yang sangat tinggi, kita bisa memberikan media VAS untuk pasien agar dia
bisa menunjukkan di nilai mana dia merasakan sakit tersebut. Sedangkan dampak yang terjadi apabila kita tidak menerapkan media fast ini, yaitu bisa terjadi hambatan dalam menentukan penanganan kepada pasien karena menganggap pasien tidak merasakan sakit sehingga membuat pasien tidak nyaman. Yang terdampak adalah pasien, petugas fisioterapi. Yang ketiga yaitu belum optimalnya pengisian status klinis fisioterapi di instalasi rehab medik Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Kondisi saat ini di mana bisa kita lihat dari gambar yang saya tampilkan yaitu ketidaklengkapan pengisian pada status klinis, di antaranya yaitu paraf dan nama terang medis yang memeriksa. Dampaknya apabila tidak diterapkan yaitu mempengaruhi ketidaktepatan dokter atau para medis lain dalam mengambil keputusan terkait kondisi pasien dan juga bisa menyebabkan miscommunication dengan para petugas lainnya. Pihak yang terdampak adalah pasien, petugas fisioterapi, dan tenaga kesehatan lainnya. Pada isu yang saya angkat di sini, saya menggunakan analisis isu dengan USG, di mana pada isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pemberian intervensi fisioterapi pada pasien berpalsi di instalasi rehab medik RSUD Datu Beru itu mendapatkan total nilai 15, di mana 5 ini artinya sangat besar. Yang kedua, belum optimalnya petugas fisioterapi dalam menerapkan tes nyeri dengan fast di instalasi rehab medik RSUD Datu Beru Takengon mendapatkan total nilai 11. Dan isu yang terakhir yaitu belum optimalnya pengisian status klinis fisioterapi di instalasi rehab medik RSUD Datu Beru Takengon mendapatkan total 10. Dari analisis isu dengan USG ini berarti sudah bisa kita dapatkan isu utamanya yaitu belum optimalnya pemberian intervensi fisioterapi pada pasien berpalsi di instalasi rehab medik RSUD Datu Beru Takengon. Penyebab dari isu utama itu sendiri yaitu yang pertama yaitu dari materialnya, adanya isu yang berkembang tidak benar tentang efek dari penggunaan alat terapi. Yang dari segi mennya yaitu kurang optimalnya petugas dalam pemberian modalitas fisioterapi pada pasien berpalsi. Dari skillnya yaitu rendahnya keinginan pasien dalam mencari informasi tentang penanganan yang tepat pada berpalsi. Dan dari miliunya yaitu masih tingginya kepercayaan kepada supranatural. Dampak dari isu utama apabila tidak diselesaikan dengan baik, yang pertama yaitu pasien tidak mendapatkan penanganan yang optimal, akan memperlambat proses penyembuhan, di sebagian kondisi bisa mengakibatkan cacat permanen. Dan akibat dari kurangnya kepercayaan pasien terhadap intervensi fisioterapi di rumah sakit, itu membuat pasien cenderung lebih memilih pengobatan non-medis untuk mendapatkan perawatan. Yang selanjutnya ialah gagasan kreatif. Dari ketiga isu tersebut, isu yang diangkat adalah belum optimalnya pemberian intervensi fisioterapi pada pasien bel palsi di instalasi rehab medik Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon dengan gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi pemberian intervensi pada pasien bel palsi di instalasi rehab medik RSUD Datu Beru Takengon. Adapun rancangan aktualisasi saya yang pertama yaitu dengan kegiatan yang pertama menerapkan penggunaan modalitas electrical stimulasi dan latihan pada pasien berpalsi. Adapun tahapan dari kegiatan yang pertama yaitu meminta izin kepada atasan sebagai penanggung jawab. Hasilnya yaitu saya bertemu atasan, kemudian adanya surat izin melaksanakan kegiatan aktualisasi. Untuk buktinya nanti terlampir berupa foto. Tahapan kegiatan yang pertama itu memiliki substansi berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan tindakan fisioterapi, di mana hasilnya saya bertemu pasien, kemudian saya menanyakan kondisi pasien, melakukan anamnesis dan melakukan tindakan terapi berupa infrared, electrical stimulasi dan latihan. Foto buktinya yaitu berupa foto kegiatan terlampir. Substansi berakhlak dari tahapan kegiatan yang kedua yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel, juga kompeten.
Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu mengajarkan contoh latihan yang bisa dilakukan di rumah. Hasilnya yaitu di mana saya mengajarkan latihan kepada pasien ataupun keluarganya agar bisa dilakukan latihan berupa gerakan ekspresi wajah, meniup, bersiul, dan lain-lain di rumah. Untuk buktinya yaitu foto kegiatan terlampir. Substansi berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang pertama ini, sesuai dengan misi di Rumah Sakit Umum Datu Baru, yaitu mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat dan sesuai dengan misi yang ketiga, yaitu meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. Kegiatan yang kedua yaitu menerapkan standar operasional prosedur pelayanan fisioterapi dan memberikan pelayanan yang tepat pada kasus bel palsi. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mencetak SOP pelayanan fisioterapi. Hasilnya yaitu akan saya tampilkan nanti di dalam pelaksanaan aktualisasi, yaitu buku SOP-nya yang sudah dicetak, kemudian buktinya berupa SOP dan foto kegiatan terlampir. Pada tahapan kegiatan kedua ini, substansi nilai berakhlaknya itu kompeten, di mana saya meningkatkan kompetensi diri dengan berinovasi dan dalam memberikan pelayanan. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan pelayanan sesuai SOP. Hasilnya yaitu di mana saya melakukan tindakan intervensi fisioterapi sesuai dengan SOP yang sudah diterbitkan. Buktinya yaitu berupa foto kegiatan. Substansi dalam nilai berakhlaknya yaitu kompeten dan adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu memberikan saran dan masukan, di mana hasilnya yaitu saya membuat forum diskusi bersama rekan kerja. Untuk buktinya foto kegiatan terlampir. Substansi nilai berakhlak pada tahapan ketiga yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Pada kegiatan kedua ini, sesuai dengan misi Rumah Sakit Datu Baru, yaitu pengetahuan meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta dengan teknologi. Kegiatan yang ketiga yaitu memberikan edukasi kepada pengunjung fisioterapi tentang manfaat penggunaan alat fisioterapi pada pasien bel palsi. Tahapan yang pertama yaitu membuat media selebaran gambar alat fisioterapi, di mana hasilnya yaitu saya memilih gambar terlebih dahulu, gambar-gambar alat fisioterapi, buktinya nanti foto kegiatan terlampir. Substansi nilai berakhlak dari tahapan kegiatan yang pertama yaitu adaptif dan kompeten. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mencetak selebaran gambar, outputnya yaitu berupa bentuk selebaran gambar alat fisioterapi. Substansi nilai berakhlaknya yaitu adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan edukasi kepada pengunjung fisioterapi. Outputnya yaitu di mana saya memberikan edukasi terkait selebaran gambar alat fisioterapi. Buktinya nanti ialah selebaran dan foto kegiatan. Substansi nilai berakhlaknya yaitu kompeten dan kolaboratif. Kegiatan ketiga ini sesuai dengan misi rumah sakit yang keenam yaitu mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, dan sesuai dengan misi yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. Kegiatan yang keempat yaitu membagikan leaflet yang mudah dipahami pasien agar lebih mudah mengetahui tentang bel palsi serta penanganan yang tepat. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu merancang dan mendesain leaflet dengan menarik agar mudah dipahami. Outputnya yaitu saya harus mencari desain leaflet, kemudian menentukan bentuk leaflet yang mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Buktinya yaitu foto kegiatan terlampir. Substansi nilai berakhlak pada kegiatan ini yaitu adaptif. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mencetak leaflet. Outputnya yaitu mendesain leaflet yang dipilih ke percetakan. Substansi nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu membagikan dan memberikan penjelasan isi dari leaflet. Outputnya yaitu di mana saya harus membagikan serta memberikan penjelasan isi dari leaflet tersebut kepada pasien fisioterapi. Nilai substansi berakhlaknya yaitu kompeten, adaptif, dan kolaboratif.
Kegiatan keempat ini sesuai dengan misi Rumah Sakit Umum Datu Beru, yaitu mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, dan sesuai dengan misi yang ketiga, yaitu meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. Kegiatan yang kelima yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya mendapatkan perawatan medis fisioterapi. Di mana tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan edukasi hasil perbedaan mendapatkan dan tidak mendapatkan perawatan medis fisioterapi dengan gambar. Outputnya berupa foto perbedaan pasien Bell palsy yang mendapatkan perawatan medis dengan tidak mendapatkan perawatan medis. Kemudian saya melakukan edukasi kepada pengunjung fisioterapi. Buktinya yaitu berupa foto kegiatan yang terlampir, substansi nilai berakhlaknya yaitu kompeten dan adaptif. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan edukasi tentang hal-hal yang perlu dihindari saat sedang menjalankan perawatan medis fisioterapi. Outputnya yaitu di mana saya membagikan leaflet, melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien di polifisioterapi. Buktinya yaitu berupa leaflet, foto kegiatan terlampir. Substansi nilai berakhlaknya yang yaitu kompeten dan adaptif. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan edukasi tentang dampak jika tidak melakukan perawatan medis fisioterapi. Outputnya berupa di mana saya membagikan leaflet, kemudian melakukan edukasi kepada pasien dan pengunjung di polifisioterapi. Buktinya berupa leaflet dan foto kegiatan terlampir. Substansi nilai berakhlaknya yaitu kompeten dan adaptif. Kegiatan kelima ini sesuai dengan misi Rumah Sakit Umum Datu Beru yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dengan teknologi. Adapun rencana jadwal kegiatan aktualisasi saya yaitu di mana kegiatan pertama akan saya lakukan pada bulan Mei yaitu antara tanggal 11 sampai dengan 30. Kemudian untuk kegiatan yang kedua di bulan Juni pada minggu pertama sampai minggu ketiga. Kemudian pada kegiatan ketiga akan saya lakukan pada bulan Juli dan 1 minggu di bulan Juninya. Pada kegiatan keempat akan saya lakukan di akhir bulan Juli dan awal Agustus. Dan kegiatan yang terakhir akan saya lakukan di pertengahan bulan Agustus hingga tanggal 16 Agustus. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.